Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Natalia Spayung dengan NIM C0D021016. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi perpajakan pada mata kuliah akuntansi perpajakan. Pertama, konsep penyusutan dan amortisasi. Secara konsepnya, penyusutan merupakan sebuah alokasi dari biaya perolehan suatu aktiva tetap, ya kecuali tanah, yang memiliki masa manfaat tertentu atau disesuaikan dengan kelompok hartanya. Penyusutan ini telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11. Nah, sedangkan dalam amortisasi, di mana alokasi dilakukan atas perolehan harta tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tertentu, amortisasi ini telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11A. Nah, untuk penyusutan sendiri, secara umum penyusutan didefinisikan sebagai sebuah akumulasi biasa yang akan dialihkan atau dialokasikan sebagai aset tetap dalam kurun waktu atau periode tertentu. Nah, penyusutan pun dapat diartikan sebagai salah satu hal yang bisa mengubah biaya sebenarnya atau asli dari fixed asset, yaitu aset atau bisa disebut aset tetap. Nah, sebagai contoh, gedung-gedung pabrik, mesin produksi, hingga alat-alat kerja yang termasuk beban selama masa manfaat yang dimiliki dari aset tetap terkait. Nah, di mana beban yang dimaksud tadi dapat mempengaruhi hasil laba bersih lantaran ditetapkan sebagai beban biaya ataupun pengeluaran pada laporan keuangan. Nah, untuk penetapan tarif penyusutan berdasarkan Undang-Undang PPH terdapat ketentuan dalam mengatur besaran tarif atas penggunaan penyusutan maupun amortisasi yang disesuaikan dengan kelompok aktifanya. Nah, berikut penjelasan diantaranya. Antara keduanya tersebut adalah yang pertama untuk penyusutan. Nah, untuk menghitung biaya penyusutan, masa manfaat hingga tarif penyusutan atas harta berwujud. Nah, berikut penetapannya. Kelompok hartanya ada dua, yaitu bukan bangunan dan dengan yang bangunan. Nah, untuk bukan bangunan memiliki 4 kelompok. Kelompok 1 masa manfaatnya adalah 4 tahun dengan tarif garis lurus 25% dan tarif saldo menurunnya 50%. Kelompok 2 memiliki masa manfaat 8 tahun dengan garis lurus 12,5% dan saldo menurunnya 25%. Untuk kelompok 3 memiliki masa 16 tahun, garis lurusnya 6,25% dan tarif saldo menurun 12,5%. Dan terakhir ada kelompok 4, masa manfaatnya 20%, tarif garis lurus 5% dan untuk saldo menurun 10%. Nah, untuk bangunan memiliki dua, yaitu permanen dan bukan permanen. Dan yang bukan permanen memiliki masa manfaat 10 tahun dan tarif garis lurus 10%, dan yang bukan permanen masa manfaatnya 20 tahun dan garis lurusnya sebesar 5%. Nah, untuk contoh penyusutan. Di sini ada PT Agrijaya pada bulan Juli 2001 memiliki sebuah alat pertanian yang mempunyai masa manfaat 4 tahun seharga 1 juta. Perhitungan penyusutan atas harta tersebut adalah sebagai berikut. Di sini memakai dua cara, yaitu metode garis lurus. Nah, penyusutan tahun 2001 adalah 6/12 dikali 25% dikali 1 juta sama dengan 125.000. Nah, untuk penyusutan tahun 2002 adalah 25% dikali 1 juta dikali 250.000 sama dengan 250.000. Nah, untuk penyusutan tahun 2003 adalah 25% dikali 1 juta sama dengan 250.000. Untuk penyusutan tahun 2004 adalah 1 juta sama dengan 250.000. Nah, untuk metode saldo menurunnya, penyusutan tahun 2001 adalah 6/12
12 dikali 50% sama dengan 1 juta. Dikali 1 juta sama dengan 250.000. Untuk penyusutan tahun 2002 adalah 50% dikali dalam kurung 1 juta dikurang 250 dikali 50% dikali 750.000 sama dengan 375.000. Untuk penyusutan tahun 2003 adalah 50% dikali dalam kurung 750.000 dikurang 375.000 dikali 50% dikali lagi 375.000 sama dengan 187.500. Nah, untuk penyusutan tahun terakhir yaitu 2004 adalah karena tahun 2004 merupakan akhir masa manfaat, maka pada tahun 2004 seluruh sisa nilai buku disusutkan sekaligus sehingga penyusutan tahun 2004 adalah 375.000 dikurang 187.500 sama dengan 187.500. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan amortisasi. Amortisasi merupakan sebuah proses dari pelunasan utang yang dilakukan dalam kurun waktu ataupun periode tertentu dan tentunya dikerjakan secara bertahap. Nah, sebagai contoh, pembayaran yang dilakukan atas tagihan atau tunggakan bulanan pada kredit, baik kendaraan, pinjaman KPR, hingga pinjaman kartu kredit, serta pembayaran sejenis lainnya. Nah, dalam hal perhitungan, amortisasi memiliki perhitungan khusus. Kendati demikian, angka pembayaran atau cicilan diharuskan lebih besar daripada pokok pinjaman yang ditanggung oleh si peminjam. Nah, dengan kata lain, amortisasi dilakukan dalam asuran bertahap agar lunasi peminjaman atas cicilannya. Nah, di sini ada penetapan tarif amortisasi. Untuk menghitung biaya amortisasi, masa manfaat hingga tarif amortisasi atas harta tidak berwujud berikut penetapannya. Nah, untuk amortisasi sendiri memiliki kelompok 4 kelompok, memakai masa manfaat, tarif garis lurus, dan tarif saldo menurun. Untuk kelompok 1 sendiri memiliki masa manfaat 4 tahun, garis lurusnya 25% dan saldo menurun 50%. Untuk kelompok 2 memiliki masa manfaat 8 tahun, memiliki tarif garis lurus 12,5%, tarif saldo menurun 25%. Yang kelompok 3 memiliki masa manfaat 16 tahun, tarif garis lurusnya 6,25% dan tarif saldo menurun sebesar 12,5%. Dan yang terakhir ada kelompok 4, masa manfaatnya 20 tahun, tarif garis lurusnya 5% dan tarif saldo menurunnya 10%. Nah, untuk contoh amortisasi, pada tahun 2001 pada PT Dira Oil mengeluarkan uangnya sebesar 1 miliar untuk memperoleh hak penambangan minyak bumi. Nah, kandungan minyak bumi ditaksir sebesar 5 juta barel. Produksi minyak bumi tahun 2002 mencapai 1,5 juta barel. Besarnya amortisasi untuk tahun 2002 adalah, nah, untuk tarif amortisasi tadi ada yang kita hitung adalah realisasi penambangan dibagi tafsiran kandungan dikali 100%. Nah, untuk realisasi penambangan tadi adalah sebesar 1,5 juta dibagi 5 juta dikali 100%, yaitu 30%. Nah, untuk amortisasi tahun 2002-nya, 30% tadi dikali 1 miliar sama dengan 300 juta. Nah, seandainya jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan sehingga masih terdapat sisa pengeluaran yang belum diamortisasikan, maka atas contoh tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan. Nah, demikianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.